Manajemen telah dipraktikkan selama ribuan tahun. Bangsa Babilonia kuno menggunakan manajemen dalam mengurus kerajaan. Bangsa Romawi kuno menggunakan manajemen untuk memperlancar komunikasi di seluruh kerajaan bangsa Mesir dengan menggunakan teknik perencanaan dan pengendalian dalam membangun piramida. Praktik dan konsep manajemen dibahas oleh Socrates 400 sebelum Masehi. Plato mendeskripsikan spesialisasi pekerjaan 350 sebelum Masehi. Al-Farabi beberapa ciri kepemimpinan 900 sebelum Masehi. Upaya mengembangkan teori dan prinsip manajemen relatif baru. Revolusi industri pada abad ke-19 secara khusus menyebabkan berkembangnya kebutuhan akan adanya pendekatan yang sistematis mengenai manajemen. 3 aliran manajemen. Yang pertama aliran klasik, yaitu classical school. Yang kedua aliran perilaku, yaitu behavioral school. Ketiga aliran ilmu manajemen, yaitu manajemen science school. 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan sistem dan yang kedua adalah pendekatan kontingensi. Yang pertama aliran klasik pada abad ke-19 dan awal ke-20. Aliran klasik menekankan pada pendekatan rasional dan ilmiah untuk mempelajari manajemen dan berupaya membuat organisasi menjadi mesin yang efisien. Aliran klasik mempunyai 2 cabang. Yang pertama manajemen ilmiah atau scientific management. Yang kedua teori organisasi klasik atau classical organization theory. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah menekankan pada pendekatan ilmiah dalam praktik-praktik manajemen sebagai suatu solusi untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja. Manajemen ilmiah dipelopori oleh 2 orang. Yang pertama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, di mana peningkatan kondisi karyawan dapat meningkatkan hasil produksi dan laba. Yang kedua Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871, menekankan bahwa unsur pekerja merupakan unsur terpenting dalam proses produksi. Selain itu terdapat tokoh-tokoh lain dalam manajemen ilmiah. Yang pertama Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915, di mana peletak prinsip dasar manajemen ilmiah mengemukakan gagasannya dengan 4 prinsip dasar. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang benar, sehingga dapat ditentukan metode terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan. Yang kedua, pemilihan ilmiah terhadap pekerja, sehingga setiap pekerja dapat diberi tanggung jawab atas tugas yang paling cocok. Ketiga, pendidikan dan pendekatan ilmiah untuk para pekerja. Dan keempat, kerjasama erat dan bersahabat di antara manajemen dan pekerja. Sumbangan aliran klasik. Yang pertama, metode-metode manajemen ilmiah dapat diterapkan pada bermacam-macam kegiatan organisasi di samping organisasi industri. Yang kedua, teknik-teknik efisiensi dari manajemen ilmiah seperti penelitian gerak dan waktu, menyadarkan bahwa gerakan fisik dan alat-alat yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat dibuat lebih rasional dan efisien. Yang ketiga, penekanan pada seleksi dan pengembangan ilmiah para pekerja menunjukkan pentingnya kemampuan dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pekerja. Organisasi juga menjurus pada manajemen yang profesional. Keterbatasan. Yang pertama, sering peningkatan produksi tidak disertai dengan peningkatan pendapatan.
Kedua, upah yang tinggi dan kondisi kerja yang baik bukan hanya disebabkan oleh peningkatan laba perusahaan. Ketiga, sampai saat ini manajemen dan karyawan tetap jauh. Keempat, memandang manusia sebagai sesuatu yang rasional, hanya dapat dimotivasi dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fisik, tidak memandang kebutuhan sosial karyawan. Kelima, mengabaikan kebutuhan manusia untuk mendapat kepuasan dari hasil kerjanya. B. Teori organisasi dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama, teknis atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Kedua, dagang atau beli, jual, pertukaran yang dilakukan dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Ketiga, keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal dengan berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Keempat, keamanan atau perlindungan harga milik dan manusia, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Dan yang kelima, akuntansi, yaitu dengan adanya pencatatan dan pembukaan biaya, utang, keuntungan, dan neraca, serta berbagai data statistik. Ada 14 macam prinsip manajemen dari Fayol. Yang pertama, pembagian kerja atau division of labor, yaitu semakin mengkhusus manusia dalam pekerjaannya, semakin efisien kerjanya, seperti terdapat pada ban berjalan. Kedua, otoritas dan tanggung jawab atau authority and responsibility, di mana diperoleh melalui perintah, dan untuk dapat memberi perintah haruslah dengan wewenang formil. Walaupun demikian, wewenang pribadi dapat memaksa kepatuhan orang lain. Ketiga, disiplin atau disiplin, dalam arti kepatuhan anggota organisasi terhadap aturan dan kesempatan. Kepemimpinan yang baik berperan penting bagi kepatuhan ini dan juga kesepakatan yang adil, seperti penghargaan terhadap prestasi serta penerapan sanksi hukum secara adil terhadap yang menyimpang. Keempat, kesatuan komando atau unity of command, yang berarti setiap karyawan hanya menerima perintah kerja dari satu orang, dan apabila perintah itu datangnya dari 2 orang atasan atau lebih, akan timbul pertentangan perintah dan kerancuan wewenang yang harus dipatuhi. Kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction, dalam arti sekelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama yang harus dipimpin oleh seorang manajer dengan satu rencana kerja. Keenam, menomorduakan kepentingan perorangan terhadap kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest, yaitu kepentingan perorangan dikalahkan terhadap kepentingan organisasi sebagai satu keseluruhan. Yang ketujuh, remunerasi personil atau remuneration of personnel, dalam arti imbalan yang adil bagi karyawan dan pengusaha. Kedelapan, sentralisasi atau centralization, dalam arti bahwa tanggung jawab akhir terletak pada atasan dengan tetap memberi wewenang memutuskan kepada bawahan sesuai kebutuhan, sehingga kemungkinan adanya desentralisasi. 9, rantai saklar atau saklar chain, dalam arti adanya garis kewenangan yang tersusun dari tingkat atas sampai ke tingkat terendah, seperti tergambar pada bagan organisasi. 10, tata tertib atau order, dalam arti tertibnya penempatan barang
dan orang pada tempat dan waktu yang tepat. 11. Keadilan atau equity, yaitu adanya sikap persaudaraan keadilan para manajer terhadap bawahannya. 12. Stabilitas masa jabatan atau stability of tenure of personnel, dalam arti tidak banyak pergantian karyawan yang keluar masuk organisasi. 13. Inisiatif atau initiative, dengan memberi kebebasan kepada bawahan untuk berprakarsa dalam menyelesaikan pekerjaannya walaupun akan terjadi kesalahan-kesalahan. 14. Semangat korps atau esprit de corps, dalam arti meningkatkan semangat berkelompok dan bersatu dengan lebih banyak menggunakan komunikasi langsung daripada komunikasi formal dan tertulis. 2. Aliran perilaku. Aliran perilaku berkembang karena para manajer menyadari bahwa dengan pendekatan klasik tidak dicapai efisiensi dan keresarian kerja. 1. Hugo Münsterberg tahun 1863 sampai 1916. Beliau berpendapat bahwasanya memberikan sumbangan besar pada penerapan psikologi dalam upaya meningkatkan produksi melalui yang pertama menemukan seorang pekerja terbaik, yang kedua menciptakan kondisi kerja yang baik, dan yang terakhir memotivasi karyawan. Tokoh yang kedua adalah Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949. Yang pertama, melakukan serangkaian penelitian tentang perilaku manusia dalam situasi kerja eksperimen Hawthorne. Dan yang terakhir, karyawan akan bekerja lebih keras apabila mereka percaya bahwa manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka dan memberikan perhatian khusus. Fenomena ini disebut sebagai Hawthorne Effect. Tokoh yang ketiga adalah William Auchi tahun 1981. Beliau berpendapat bahwa teori ini didasarkan pada perbandingan manajemen dalam berorganisasi. Jepang disebut tipe perusahaan Jepang, dengan manajemen dalam perusahaan Amerika disebut perusahaan tipe Amerika. Sumbangan aliran perilaku. 1. Memberi pemahaman pentingnya motivasi perilaku kelompok, hubungan antar karyawan dan bekerja bagi manusia. 2. Para manajer menjadi lebih sensitif dalam menghadapi bawahan. 3. Menantang pandangan yang menyatakan bahwa karyawan merupakan alat dan mengedepankan keyakinan bahwa karyawan merupakan sumber daya yang berharga. Keterbatasan. 1. Model-model dan teori-teori yang diajukan dipandang oleh para manajer terlalu rumit dan abstrak untuk diterapkan. 2. Perilaku manusia sangat kompleks. Pakar aliran ini sering berbeda dalam memberikan saran untuk memecahkan masalah tertentu, sehingga menyulitkan para manajer memilih saran yang digunakan. Aliran ilmu manajemen, yaitu mengaplikasikan ilmu matematika, statistika, dan teknik-teknik kuantitatif lainnya dalam pembuatan keputusan,
dan pemecahan masalah riset operasi, manajemen operasi, dan sistem informasi manajemen. Adapun sumbangan aliran ilmu manajemen yaitu 1. Prinsip aliran ini diterapkan dalam pemecahan masalah di banyak organisasi. 2. Teknik-teknik manajemen ilmiah pada berbagai kegiatan. 3. Mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara interdisipliner. 4. Memecahkan masalah secara matematis. Adapun juga keterbatasannya yaitu 1. Sumbangan aliran ini pada manajemen hanya banyak pada kegiatan perencanaan dan pengawasan, tidak pada kegiatan lain, yaitu pengorganisasian dan pemimpin. 2. Walaupun teknik yang dikemukakan cukup luas dalam mengatasi masalah manajemen, tetapi teknik-teknik yang dikemukakan tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah manusia dan manajemen. 4. Pendekatan sistem manajemen yaitu berusaha memandang organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan berguna, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan. Teori sistem menaruh perhatian pada dinamika dan sifat keterkaitan organisasi dengan manajemen. Adapun juga konsep kuncinya yaitu 1. Subsistem, yaitu bagian-bagian yang membentuk keseluruhan suatu sistem. Setiap sistem menjadi subsistem dari kesatuan yang lebih besar. Yang kedua, sinergi, yaitu keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian-bagiannya. Yang ketiga, sistem terbuka dan tertutup, yaitu suatu sistem disebut sistem terbuka kalau berhubungan dengan lingkungannya, dan sistem tertutup kalau tidak berhubungan. Yang keempat, batas sistem. Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkan diri dari lingkungannya. Dan yang terakhir, yang kelima, arus, yaitu suatu sistem mempunyai arus informasi, bahan dan energi termasuk manusia atau umpan balik yang merupakan kunci untuk pengendalian. 5. Pendekatan kontingensi, yaitu dikembangkan karena sering dijumpai bahwa metode yang efektif dalam suatu situasi belum tentu atau tidak efektif dalam situasi lain.